crown wanita. Ya, ada 11 crown, betul? Ya, 11 crown ya. Anda harus hafalkan namanya karena itu akan jadi pertanyaan berikutnya, oke? Ngafalin deh, mau baca-baca deh cepetan ya. Oke, nah, ya. Jadi, kalau dia bisa, maka wanita ada harapan buat kita, betul? Ya, jadi mari kita bangkit berdiri dan sambut bersama. Inilah dia, Crown Melina Live. Yes. Sebelum saya bergabung di bisnis ini, sebenarnya saya adalah ibu rumah tangga sebenarnya. Jalani bisnis ini adalah dari Agustus 2015. Waktu itu saya sebenarnya memang lagi mencari kerjaan, aktivitas buat saya yang ibaratnya yang sesuai dengan kemampuan saya, yang sesuai dengan passionnya saya. Saya sebelumnya itu tuh orang yang suka aktivitas. Sebelumnya saya berhenti kerja itu sempat mau bantu suami saya di bisnisnya dia, ya kan? Tapi saya nggak betah. Saya orangnya nggak betah duduk diam di kantoran. Akhirnya karena saya lihat kerjaannya dia itu adalah setiap hari saya harus membuat pembukuan, ya kan? Habis itu menghitung pengeluaran dia dan tagihin hutang ke orang kayak gitu kan. Saya nggak biasa itu ibaratnya marah-marah ke orang kayak gitu untuk nagih-nagih hutang kayak gitu loh. Nah, itu akhirnya nggak sesuai dengan jiwanya saya kayak gitu kan. Akhirnya saya bilang, aduh enggak deh. Padahal suami saya itu tuh mau gajiin saya. Dia bilang kalau saya bantu dia ke kantor, ya kan, dia tanya saya, kamu mau dibayar berapa katanya. 5 juta cukup katanya kayak gitu kan. Karena sebelumnya itu saya kerja itu gaji saya sekitar 5 jutaan. Waktu saya berhenti kerja dulunya ya. Dan hari ini memang saya ada mengundang salah satu bos saya sih sebenarnya dulu di tempat saya kerja, ya kan. Jadi dia paling tahu saya itu tuh dulunya tuh siapa kayak gitu loh. Orang yang ibaratnya bicara di depan aja nggak pernah, ya kan. Boro-boro bicara di depan, ya kan. Menghadap orang aja nggak pernah. Karena kerjaan saya dulu itu adalah duduk di dalam kantor hanya kerjain administrasi, ya kan. Saya kerja di belakang layar punya orang, nggak pernah berhadap muka ketemu customer atau apa, nggak pernah. Jadi pas saya kerjain seperti bisnis kita ini yang harus bertatapan sama orang, harus ke lapangan, ya kan ya. Awalnya saya merasa berat nggak? Berat, sebenarnya berat. Karena saya nggak terbiasa kayak gitu loh. Cuman saya tergiur juga dengan apa yang teman saya bicarain ke saya bahwa ini bisnis bisa membuat kita cepat mencapai time and financial freedom itu. Nah, pas teman saya itu terangin ya kan ke saya, ya kan, saya tanya dia kayak gitu loh. Ini ada target nggak? Dulu saya kerja ada targetnya, yang ibaratnya tiap tahun itu kita harus restart dari nol. Setiap tahun itu harus di restart dari nol, ya kan? Nah, sedangkan kita kan tahu, ya kan, kalau kita restart dari nol, kita mau ngejar lagi agak susah. Ya kan? Nah, saya lihat di bisnis ini, saya nanya dia, ini ada di restart dari nol nggak? Ternyata teman saya bilang nggak ada. Jadi dihitung dari, ya kan, tabungan orang, yang tabungan nasabah itu 12 bulan. Jadi dihitung dari tabungan nasabah di bawah kita itu 12 bulan, itu adalah omset kita. Untuk bonus yang ada di bonus posisi sama bonus level itu. Jadi saya lihat ada perbedaan. Dan kita di sini ya kan nggak dibentuk untuk jualan. Karena di perusahaan saya dulu ya kan ya, kita itu disuruh apa? Jualan terus. Kalau kita jualan terus ya kan, kita kan akhirnya apa? Kehabisan orang nggak? Kehabisan orang yang kita prospek nggak? Kehabisan kan? Nah, tapi di sini ya kan ya, kita nggak dibentuk untuk jualan. Tapi kita dibentuk untuk apa? Duplikasi, ya kan? Apa yang kamu bisa jalankan ini, ya kan? Apa yang kamu kuasain ini, ya kan? Misalnya kita sudah, bisa jalanin ini, ya kan? Langkah awal kita sudah mencapai, misalnya tim agency, kita harus bisa
membawa teman-teman kita yang menabung di sini ini untuk mencapai tim agency juga. Jadi harus bawa pasukan kita sebanyak-banyaknya untuk mencapai posisi kalau di sini. Karena kita di sini kan harus bangun, yang Ibu Enila Hasan bilang harus bangun 3 grup. Ya kan? Kita nggak bisa ibaratnya membangun grup ke-4, grup ke-5, grup ke-6, grup ke-7, nggak bisa kan? Karena bentuk kita ini harus bangun 3 grup, 3 tim di bawah kita, ya kan? Akhirnya kalau kita bisa, apalagi kita yang punya komunitas banyak, ya kan ya, punya teman yang banyak, ya, apalagi kita punya kegiatan misalnya sosialita atau apa ya di luar sana, kita banyak lihat sebentar-bentar, ibu-ibu paling sering deh, sebentar-bentar makan di restoran ini selfie, di restoran ono selfie. Maksud saya daripada kita selfie-selfie begitu, ya kan ya, mending kita melakukan satu kegiatan positif menurut saya, ya kan, menawarkan bisnis yang kita jalanin ini ke orang-orang yang ibaratnya mereka butuh kayak gitu loh, untuk menambah penghasilan mereka atau menambah mensejahterakan kehidupan mereka lebih sejahtera. Awal saya lihat posisi Crown itu yang bonusnya Pak Kwancen itu, saya juga kaget kayak gitu loh. Kok bisa dalam waktu cepat, ya kan, mendapatkan income sampai 400 juta itu. Saya juga kaget. Dan saya lihat caranya gimana kok bisa dapat income secepat itu. Sedangkan saya kerja puluhan tahun, ya kan, nggak punya income 50 juta, nggak sampai, ya kan. Kok saya bisa tekunin di sana? Kok bisa berlama-lama di sana? Padahal kita udah tahu nggak akan nyampe income ke sana kayak gitu loh. Dan kita lihat ada satu bisnis nih dalam waktu dekat, ya kan, tidak perlu lama-lama, ya kan, 2 atau 5 tahun ke depan kita bisa punya financial yang luar biasa, ya kan, income yang kita capai itu tiap bulan loh. Tiap bulan, bukan ibaratnya bulan ini dapat sekian, bulan depan dapatnya beda lagi. Bukan income yang pasang surut saya bilang, tapi income yang bisa stabil. Sehingga kita ini kalau misalkan mau kredit sesuatu pun kita tenang nggak? Tenang kan? Coba kamu jalanin bisnis yang Senin Kemis, ya kan? Hari ini penghasilan 50, mendadak bisa gede 50 ya. Bulan depan bisanya cuma 10. Habis itu beda lagi, setiap bulan beda terus. Gak ada penghasilan yang pasti kayak gitu loh. Tapi di sini, ya kan ya, kita punya kendaraan itu tuh bisa punya penghasilan yang pasti kayak gitu loh. Tinggal kita mau jalanin atau enggak sesuai dengan sistem. Ya, jadi set dulu impian kita. Kayak awal saya lihat sistemnya yang diterangin sama leader saya langsung lihat sistemnya itu, saya samain dengan aktivitasnya saya. Saya bilang, saya pasti bisa nih 2 tahun mencapai Crown di sini. Saya langsung bilang begitu loh. Tidak tahu kenapa terucap dari mulutnya saya. Tapi yang terucap dari mulutnya saya, ya kan ya, saya imanin, saya percayain. Makanya itu berangkat semuanya dari mindset kita. Dari keyakinan diri kita. Itu modal awal, benar. Modal awal kita menjalankan bisnis, ya kan, adalah mindset. Mindset keyakinan kamu tuh sebesar apa. Di dunia ini tidak ada orang yang bodoh, nggak ada. Asal dia mau belajar, pasti bisa. Saya itu salah satu ya, yang ibaratnya tuh paling nggak ngerti dengan apa namanya komputerisasi lah, apalah, bikin laporan lah, apa. Saya paling nggak ngerti, bener. Sampai tadi aja HP nih secanggih apapun, kadang-kadang saya nggak ngerti pakainya. Sampai tadi Bu Koni ngajarin saya pakai apa? Instagram. Saya nggak ngerti pakai, bener, serius. Tapi segala sesuatu kalau kita mau belajar, pasti bisa nggak? Pasti bisa. Saya gak bisa pun ya, saya pergi ke Gramedia ya, beli buku loh saya loh. Beli buku cara menjadi sukses gimana. Oh kita butuh bikin impian, saya bikin impian saya, ya kan. Tiap hari saya doain impian saya. Saya tiap hari doain loh, saya berlutut loh.
Tiap hari pagi sebelum saya keluar kerja, saya berlutut, saya doain apa yang menjadi impian saya itu. Saya doain semua mitra di bawah saya. Supaya apa? Supaya mereka juga diberi kemudahan di luar sana. Karena bukan apa, saya mempunyai satu kerinduan ya. Semua orang itu bisa seperti saya. Itu kerinduan yang paling besar di impian saya sebenarnya. Karena kalau saya sukses sendiri, saya merasa apa? Saya merasa hampa juga sebenarnya. Saya merasa tidak ada gunanya juga kalau saya sukses sendiri. Tapi saya tidak bisa mentransfer energi saya, mentransfer semangat saya ke orang lain. Itu salah satu yang saya itu tuh sangat sedih kalau saya melihat, kalau saya sampai tidak bisa membentuk ya orang-orang di bawah saya seperti saya. Makanya saya sangat sangat terima kasih sama Tuhan ya, bahwa saya bisa punya tim yang solid seperti Pak Heri Purnomo ya, seperti Bu Koni, seperti Pak Robi. Banyak leader-leader saya yang hebat di bawah saya ya, yang ibaratnya mereka itu tuh mau berkorban ya kan, mau kerjasama tim, membangun tim. Kalau nggak ada kemauan dari mereka itu ya kan, nggak ada ibarat semangat, nggak ada antusias mereka, nggak ada optimisnya mereka, saya nggak akan berdiri di sini hari ini. Bener, saya nggak akan berdiri di sini. Semua pencapaian saya itu tuh semua bener yang Pak Heri bilang, itu karena anugerah. Anugerah sebenarnya. Karena saya punya niat yang awalnya bukan untuk mencari pendapatan, bukan. Karena saya niat baiknya awalnya adalah apa? Ingin menolong orang banyak supaya bisa berhasil seperti saya. Makanya apa yang saya bisa semaksimal mungkin yang saya tahu, saya akan memberikan ke orang lain. Saya suka berbagi kepada orang lain karena saya tahu Tuhan tidak pernah ya kan salah menukar rezeki kita. Tuhan tahu ya kan rezeki kita masing-masing. Jadi tidak usah takut, ibaratnya rezeki kita bisa ibaratnya keambil orang lain atau kita takut donan kita ditarik orang lain. Nggak usah takut teman-teman. Semua sudah diatur sama Yang Maha Kuasa untuk hidupnya kita masing-masing. Saya hanya mengharapkan ibu-ibu sama bapak-bapak di sini ya kan punya semangat yang sama seperti kita-kita ya yang menjalankan bisnis 3i ini. Ini sudah merupakan satu kendaraan yang tepat buat kita. Kemarin saya diundang ya untuk pencapaian CAR mendapat 22 penghargaan itu. Itu sangat luar biasa sekali ya menurut saya. Seumur-umur saya tidak pernah melihat perusahaan asuransi ya yang memborong penghargaan banyak begitu. Benar. Itu sangat luar biasa achievementnya perusahaan CAR. Itu bukan sembarangan loh. Itu bersaing dengan banyak perusahaan asuransi. 22 penghargaan berturut-turut dia maju ke depan direksinya CAR untuk menerima penghargaan itu. Itu sangat luar biasa pencapaiannya. Teman-teman di sini sudah ibaratnya tepat yang berada di bisnis 3i ini. Karena perusahaan asuransi itu ya kan sekali lagi ya kemarin saya dengar apa yang dibicarakan sama Pak Ketua AAJI Indonesia ya kan Pak Togar Pasaribu ya. Dia bilang tidak ada perusahaan asuransi itu bangkrut atau ras. Malahan perusahaan asing itu masuk ke Indonesia ya kan ya untuk mengembangkan asuransi asing itu di negara Indonesia ini. Masa kita warga negara Indonesia ini gak mau kembangin bisnis 3i ini produk Indonesia? Benar gak? Ya kan? Berjuanglah kayak gitu loh. Maksud saya tuh penduduk Indonesia itu tuh 250 juta. Ya kan? Yang masuk asuransi itu cuma 1%. 1% loh. Peluang kita besar gak? Besar banget. Kalau nggak besar, perusahaan asing nggak mungkin mau masuk ke Indonesia. Justru karena sangat besar, makanya perusahaan asing itu mau masuk ke Indonesia. Dan saya yakin di antara kalian di sini, saya yakin 2020 pasti ada yang mencapai posisi Crown Agency. Leaders, apa kabar? Luar biasa, pasti keren. Leaders,
Apa kabar?